Baik, langsung saja kita mau mulai ke sesi yang pertama, yaitu penyampaian dan penyajian materi oleh Adinda Almajana. Dipersilahkan. Pencemaran udara. Menurut Salim yang dikutip oleh Utami 2015, pencemaran udara diartikan sebagai keadaan atmosfer, di mana satu atau lebih bahan-bahan polusi yang jumlah dan konsentrasinya dapat membahayakan kesehatan makhluk hidup, merusak properti, mengurangi kenyamanan di udara. Berdasarkan definisi ini, maka segala bahan padat, gas, dan cair yang ada di udara yang dapat menimbulkan rasa tidak nyaman disebut polutan udara. Next. Next, Haura. Klasifikasi bahan pencemaran udara. Pencemar udara dibedakan menjadi pencemar primer dan pencemar sekunder. Yang pertama yaitu polutan primer. Polutan primer adalah substansi pencemar yang ditimbulkan langsung dari sumber pencemaran udara atau polutan yang dikeluarkan langsung dari sumber tertentu. Yang kedua yaitu polutan sekunder. Polutan sekunder adalah substansi pencemar yang terbentuk dari reaksi pencemaran primer di atmosfer. Sekunder biasanya terjadi karena reaksi pencemar primer di atmosfer. Sekunder biasanya terjadi karena reaksi dari dua atau lebih bahan kimia di udara, misalnya reaksi fotokimia. Next. Pemateri kedua akan disampaikan oleh Ais. Faktor penyebab pencemar udara. Pencemaran udara disebabkan oleh faktor antara lain: 1. Faktor alam internal. Faktor yang bersumber dari aktivitas alam seperti abu yang dikeluarkan akibat letusan gunung berapi, gas-gas vulkanik. Yang kedua, faktor manusia eksternal. Faktor yang bersumber dari hasil aktivitas manusia seperti hasil pembakaran bahan-bahan fosil dari kendaraan bermotor. Haura, next. Standar kualitas udara. Indeks standar pencemar udara ISPU adalah laporan kualitas udara kepada masyarakat untuk menerangkan seberapa bersih atau tercemarnya kualitas udara dan bagaimana dampaknya terhadap kesehatan setelah menghirup udara tersebut selama beberapa jam atau hari. Penetapan ISPU ini mempertimbangkan tingkat mutu udara terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, bangunan, dan nilai estetika. Indeks standar kualitas udara ditetapkan berdasarkan 5 pencemar utama, yaitu karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, ozon permukaan, dan partikel debu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tabel indeks pencemaran udara. Tabel tersebut berdasarkan keputusan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan nomor KEP 107 garing KBPDA garing 11 garing 1997. Jadi, tabel ini berdasarkan 5 bahan pencemar utama yang tadi sudah disebutkan oleh Ais. Ada nitrogen dioksida, ozon permukaan, partikel debu, karbon monoksida, sulfur dioksida. Ini batas-batasnya 1 sampai 50 pencemaran udara level baik. Sebenarnya ini ada keterangan warna, baik itu warnanya hijau, dampak kesehatannya tidak memberikan dampak bagi manusia atau hewan. Kemudian 51 sampai 100 pencemaran udara tingkat sedang, tidak berpengaruh terhadap kesehatan manusia ataupun hewan, tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang peka. Ini warnanya kuning. Terus 101 sampai 199 pencemaran level tidak sehat, bersifat merugikan pada manusia atau kelompok hewan yang peka atau dapat menimbulkan kerusakan pada tumbuhan. Yang tidak sehat ini warnanya oranye.
Terus 200 sampai 299 level sangat tidak sehat. Kualitas udara dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen yang terpapar. Warnanya itu ungu. 300 sampai 50. Warnanya itu yang tidak sehat itu warna merah. Kemudian yang sangat tidak sehat ini warnanya ungu. Kualitas udara yang dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen yang terpapar. Kemudian 300 sampai 500 berbahaya. Ini berwarna marun. Kualitas udara yang berbahaya secara umum dapat merugikan kesehatan serius pada populasi, misal iritasi mata, batuk, dahak, dan sakit tenggorokan. Next. Di sini ada dampak pencemaran udara. Dampak pencemaran udara yang pertama ada terhadap lingkungan. Contoh, hujan asam, pelapisan ozon, dan pemanasan global. Kemudian ada dampak pencemaran udara terhadap kesehatan. Dampak pencemaran udara kesehatan salah satunya yaitu paling umum dijumpai adalah ISPA. Next. Penanggulangan pencemaran udara. Upaya penanggulangan dilakukan dengan tindakan pencegahan preventif yang dilakukan sebelum terjadinya pencemaran dan tindakan kuratif yang dilakukan sesudah terjadinya pencemaran. Di sini ada 2 usaha preventif kan sebelum pencemaran. Contohnya yaitu mewajibkan dilakukannya AMDAL bagi industri dan yang menghasilkan limbah. Kemudian ada usaha kuratif atau sesudah pencemaran. Salah satunya yaitu memperbaiki keadaan lingkungan. Pencemaran udara bisa kita minimalisir dengan banyaknya pepohonan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Nurwandi. Baik, ini adalah contoh jurnal yang kita bahas, yaitu next. Analisis jurnal, yaitu judulnya Indikator Pencemaran Udara berdasarkan jumlah kendaraan dan kondisi iklim, studi di wilayah Terminal Mangkang dan Terminal Pangrangon Semarang. Tahun penelitian dilakukan pada 2017, penulisnya yaitu Irma Dita Kurniawati dan Ulfa Nurulita dan Mibah Hudin. Next. Latar belakang penelitian, yaitu salah satu penyebab pencemaran udara adalah meningkatnya jumlah kendaraan di Indonesia. Jumlah kendaraan di Indonesia tahun 2016 mencapai 120 sampai 215 juta unit, naik 10 sampai 15%. WHO menyatakan bahwa pencemaran udara merupakan faktor risiko gangguan kesehatan terbesar di dunia. Diperkirakan data tahun 2016 sekitar 6,5 juta orang meninggal tiap tahun akibat paparan polusi udara. Faktor yang berhubungan dengan konsentrasi pencemar. Pencemar udara adalah jumlah kendaraan, suhu udara, kelembapan udara, kecepatan angin. Hasil dan pembahasan, uji menunjukkan ada hubungan antara jumlah kendaraan dengan konsentrasi karbon monoksida di Terminal Mangkang dan Terminal Pangrangon Semarang. Hal ini dikarang banyak yang berhenti menunggu penumpang dan menghidupkan mesin kendaraan. Hal ini dapat menyebabkan pembakaran yang tidak sempurna. Pada proses pembakaran yang tidak sempurna akan terbentuk karbon monoksida atau CO. Dengan demikian, ada hubungan antara jumlah kendaraan dengan konsentrasi CO. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Afifah Nuha. Baik, terima kasih. Lanjut ke hasil dan pembahasan dari jurnal yang kami analisis. Yang kedua yaitu hubungan suhu udara dengan konsentrasi karbon monoksida. Hasil uji menunjukkan tidak ada hubungan antara suhu udara dengan konsentrasi karbon monoksida di Terminal Mangkang dan Terminal Pangrangon Semarang. Suhu udara di Terminal Mangkang dan Terminal Pangrangon Semarang didominasi suhu rendah yaitu sekitar 18 Celcius sampai dengan 28 derajat Celcius.
Suhu udara yang rendah menyebabkan bahan pencemar tidak dapat menyebar, sehingga bahan pencemar mengalami akumulasi dan konsentrasinya menjadi tinggi. Next, yaitu yang ketiga, hubungan kelembaban udara dengan konsentrasi karbon monoksida. Hasil uji menunjukkan ada hubungan antara kelembaban udara dengan konsentrasi karbon monoksida di Terminal Mangkang dan Terminal Pangrangon, Semarang. Dalam keadaan kelembaban udara tinggi, kandungan uap air di udara tinggi, dan mempunyai sifat menyerap radiasi bumi yang akan menentukan cepatnya kehilangan panas bumi, sehingga bahan pencemar yang ada di udara mengalami penguapan. Yang keempat yaitu hubungan kecepatan angin dengan konsentrasi karbon monoksida. Hasil uji menunjukkan tidak ada hubungan antara kecepatan angin dengan konsentrasi karbon monoksida di Terminal Mangkang dan Terminal Penggaron, Semarang. Dalam keadaan angin yang tenang, angin yang tertiup lemah, polutan akan mencemari tempat tersebut. Angin terjadi karena perbedaan tekanan udara pada suatu daerah. Hal tersebut berkaitan dengan besarnya energi panas matahari yang diterima di permukaan bumi. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, dibuka sesi pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya, silakan. Untuk 4 orang. Ada yang ingin bertanya? Yo, yang mau bertanya siapa kira-kira? Windu Haji di chat, Tun. Saya mau tanya, Nanya apa, Bob? Nggak jadi nanya. Wah, gimana tuh moderatornya? Ya, Bob. Saya mau nanya, kan di Jakarta itu masih banyak yang melakukan itu polusi udara, masih ada pabrik, terus juga kepadatan, banyak-banyaknya mobil polusi yang mengakibatkan polusi udara. Terus juga di Indonesia tuh kan ada sebuah isu kalau tahun 2030 Indonesia itu harus wajib menggunakan mobil listrik. Terus juga di Indonesia itu tidak bisa menerapkan era industri 40-an karena di Indonesia itu masih kurangnya ekonomi. Kalau menerapkan era industri 40-an, pasti para pekerja itu banyak sekali pengangguran. Nah, yang saya tanyakan itu, bagaimana sih pendapat kalian jika Indonesia menggunakan sistem era 40-an agar tidak terjadi Era 4.0 ya? Iya, era Bob. industri 40-an tuh, Pak. 4.0. 4.0, Bob. 4.0 bukan 40. Nanti tahu. Ya, Oke. 4.0 itu, Pak. 4.0 boleh.
Ya, jadi inti pertanyaan Bobby tadi, sekarang kan lagi apa ya dicanangkan apa namanya mau ada mobil listrik ya, mobil listrik dan era industrialisasi 4.0 bahkan katanya mau menuju 5.0 ya. Walaupun Indonesia 4.0 juga belum, aduh keluar pula loh. Malah hilang sinyal. Cek. Ya. Halo, kedengaran ya suaranya ya? Ya, Pak, Iya, Pak. kedengaran. Oke, ya mohon maaf. Mohon maaf tadi keluar sendiri ya, jaringannya nggak stabil. Oke, tadi itu ya, jadi di satu sisi industrialisasi 4.0 itu adalah intinya itu bakal ada mekanisasi dalam industri, dalam artian misalnya serba mesin atau menggunakan robot. Nah, itu apa namanya dampaknya adalah pengangguran. Sementara mungkin kalau listrik tadi ya, mungkin misalnya pakai mobil listrik salah satu contohnya itu kan juga mengurangi pencemaran udara salah satunya. Nah, itu jadi itu gimana tanggapan kalian? Apalagi sekarang kan untuk penggunaan kendaraan itu kita juga sudah harus apa namanya kayak bus dan sebagainya itu kan sudah harus euronya itu harus sudah tinggi. Tahu ya, jadi itu standar mesin dan gas buangnya itu harus sudah tinggi. Nah, itu bagaimana kira-kira? Oke, mantap Bob pertanyaannya Bob. Iya, Pak, begitu, Pak. Oke, yang lain yang mau bertanya? Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Intan udah di kolom chat, Tun. Baik, sesi pertanyaan ditutup. Izinkan untuk pemateri mencari jawabannya sebentar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi wabarakatuh. saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bobby. Bagaimana pendapat kelompok kita untuk menghadapi era 4.0 pada tahun 2030 nanti? Menurut pendapat kami, untuk ini yang ditanyakan masalah pencemaran udaranya atau ekonominya atau Perekonomian itu. Agar Indonesia udah siap itu menghadapinya tuh. Tapi kan Bob, baik. kita lagi ngomongin udara, Bob. Nggak apa dijawab aja itu kayak udaranya juga nggak apa-apa. Oke, saya mencoba menjawab dari pertanyaan dari Bobby. Untuk kualitas udara, karena 4.0 itu nanti banyak industri. Tentu saja kalau si industri-industri tersebut tidak mengikuti standar seperti pencemaran udara pasti akan terjadi. Tapi tergantung nanti ada kebijakan atau bagaimana ke depannya. Tapi menurut pendapat kami akan terjadi polusi lagi karena banyaknya industri. Tapi untuk yang tadi Bobby bilang, yang pakai mobil listrik, mungkin dari polusi dari asap kendaraan atau apa akan berkurang karena diganti dengan adanya mobil tersebut. Untuk dampak ekonominya, tentu saja Indonesia, kita kan negara berkembang ya. Sekarang aja banyak pekerja yang kurang lapangan kerja, banyak pengangguran. Ditambah lagi, jika pada era 4.0 kan menggunakannya serba mesin dan robot, tentu aja kita akan lebih banyak pengangguran dan kekurangan lapangan kerja. Untuk menghadapinya, pemerintah harus lebih berpikir lagi, lebih mencari jalan untuk mengatasi masalah tersebut. Masalah-masalah yang akan terjadi tuh dicari dulu apa aja, apakah bisa Indonesia menerapkan 4.0 atau tidak. Seperti itu. Mungkin ada dari kelompok kami yang ingin menambahkan atau dari teman-teman yang lain. Terima kasih. Baik, ada yang ingin menyangga atau menambahkan? Bagaimana Bobby untuk jawabannya? Iya, sudah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya itu, kalau nggak salah, solusi mengurangi pencemaran udara ya, itu ya? Iya, begitu. Menurut saya di buku, yang pertama mengurangi pemakaian bahan bakar berfosil, terutama yang mengandung asap atau gas lainnya agar tidak mencemari polusi udara. Contohnya kurangi pemakaian bahan bakar seperti bensin dan beralih ke bahan bakar yang lebih ramah lingkungan, seperti menggunakan tenaga panel surya itu panas matahari, dan memperkuat hukum yang berlaku tentang aturan lingkungan dan penghijauan seperti menanam pohon, terus memakai kendaraan umum kalau bisa Madu, jangan pakai kendaraan sendiri-sendiri. Ya, iya, terima siap. kasih. Mungkin itu saja. Ada yang menambahkan? Kalau pakai sepeda boleh nggak, Pin? Oh ya, lebih sehat tuh, kering, kurus. Oke, makasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Intan. Pertanyaannya hampir mirip-mirip ya sama punya Windu tadi. Apa sih upaya untuk penanggulangan pencemaran udara? Sudah dijelaskan tadi di PPT tadi, penjelasan presentasi tadi, yaitu upaya penanggulangan pencemaran udara bisa dengan usaha preventif, yaitu sebelum pencemaran. Yang pertama yaitu mengembangkan energi alternatif dan teknologi yang ramah lingkungan. Yang kedua, mensosialisasikan pelajaran lingkungan hidup atau PLH di sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, mewajibkan dilakukannya AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan bagi industri atau usaha yang menghasilkan limbah. Yang keempat, tidak menggunakan kulkas yang memakai CFC atau freon dan membatasi penggunaan AC dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima yaitu tidak merokok di dalam lingkungan, menanam tanaman hias di pekarangan atau di pot-pot. Selanjutnya ikut berpartisipasi dalam kegiatan penghijauan. Selanjutnya ikut memelihara dan ikut memelihara dan tidak mengganggu tanaman kota dan pohon pelindung. Selanjutnya tidak melakukan penebangan hutan, pohon, dan tumbuhan liar secara sembarangan. Selanjutnya mengurangi atau menghentikan penggunaan zat aerosol dalam penyemprotan ruang. Selanjutnya menghentikan penggunaan busi plastik yang mengandung CFC dan mendaur ulang freon dari mobil yang ber-AC. Itu usaha preventif sebelum pencemaran. Dan bisa dilakukan usaha preventif, yaitu sesudah pencemaran. Yang pertama yaitu menggalang dana untuk mengobati dan merawat korban pencemaran lingkungan. Yang kedua, kerja bakti rutin di tingkat RT atau RW atau instansi untuk membersihkan lingkungan dari polutan. Yang ketiga yaitu melokalisasi tempat pembuangan sampah akhir atau TPA sebagai tempat atau pabrik daur ulang. Yang keempat yaitu menggunakan penyaring pada cerobong di kilang minyak atau pabrik yang menghasilkan asap atau jelaga penyebab pencemaran udara. Yang terakhir yaitu mengidentifikasi dan menganalisa serta menemukan alat atau teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan setelah adanya musibah atau kejadian akibat pencemaran udara. Misalnya menemukan bahan bakar dengan kandungan timbal yang rendah. Mungkin itu saja jawabannya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin menambahkan atau menyanggah, silakan. Oke, udah semua pertanyaan dijawab apa belum? Sudah ya? Satu lagi, Pak. Satu lagi Pak punya Endang. Oh ya sudah. Ya tadi lengkap banget ya yang jawaban dari Nuha terkait dengan penanggulangan pencemaran udara. Itu semua langkah-langkah tadi yang disebutkan tadi itu benar untuk penanggulangan pencemaran udara. Mungkin sambil nunggu Endang tadi, jawaban Endang, saya coba tambahin yang Bobby tadi ya. Ya jadi kita memang bentar lagi itu mau nggak mau siap nggak siap harus menghadapi era 4.0 ya atau 4.0. Nah, di mana era 4.0 itu adalah era digitalisasi, di mana semuanya serba digital dan komputerisasi. Ya, kalian lihat sendiri juga sekarang kita penggunaan sosmed dan sebagainya itu udah sudah jadi hal yang biasa ya, bukan hanya kalian yang generasi milenial, bahkan anak-anak SD dan sebagainya sudah pakai TikTokan dan sebagainya. Ya, intinya semua sudah era digitalisasi. Di industri itu juga masuk ke era 4.0 atau 4.0.
Untuk kesiapan Indonesia tadi yang ditanyakan Bobby, ya, memang kita ini, ya kita itu negara nomor 4 atau 5 ya terbanyak di dunia. Sekarang itu udah 200, data terakhir itu 267 juta jiwa Indonesia. Nah, apa ya, sementara memang kemarin tuh saya pernah nanya ke kalian ya waktu di PLH, gimana, apa kalau disuruh milih kalian pilih mana, industri atau lingkungan? Ya, memang itu apa ya, seperti dua mata koin, jadi sama-sama dibutuhkan. Industri juga dibutuhkan untuk apa namanya, pekerjaan dan mengurangi pengangguran, tetapi memang dampaknya ke lingkungan. Ya. Nah, untuk yang tadi 4.0, Indonesia memang masih apa ya, mungkin masih butuh waktu lagi kalau menurut saya. Kenapa? Karena sekarang kita itu konsepnya adalah apa namanya, banyak membutuhkan tenaga kerja untuk pekerjaan. Ya, jadi namanya itu apa ya? Saya lupa istilahnya. Jadi bahkan pekerjaan-pekerjaan kayak misalnya gampangnya, kalian mungkin yang punya sawah kan masih banyak membutuhkan tenaga, tukang nanam, tukang manen dan sebagainya ya. Kenapa? Karena kan memang susah ya kalau sendiri. Nah, bayangkan aja kalau yang sederhananya itu sudah pakai, mungkin kalau kalian pernah lihat video di IG atau di YouTube yang nanam pakai semacam traktor, jadi nanam udah otomatis, nanam padi sawah udah otomatis, nanti manennya juga otomatis, mungkin kalau kalian pernah lihat. Nah, itu kan berarti mungkin buruh tani di sekitar desa kalian juga mungkin sudah makin banyak yang nggak bisa kerja lagi seperti itu. Nah, untuk industri juga sama ya. Jadi apalagi sekarang lagi COVID begini, kemarin data terakhir saya lihat itu nambah beberapa juta penduduk ya. Saya lupa angka realnya itu, cuma ada nambah berapa juta penduduk yang mengalami pengangguran. Nah, untuk kesiapannya tadi mungkin masih butuh waktu. Kenapa? Karena kita butuh tenaga kerja banyak. Nah, seperti itu. Makanya untuk kesiapannya sih saya rasa masih butuh waktu lagi. Terus dikaitkan dengan pencemaran udara, ya tadi saya ada kirim di grup, salah satunya itu adalah tadi mobil listrik ya. Mobil listrik sekarang itu pemerintah lagi mencanangkan mobil nasional, salah satunya itu mobil listrik ya. Selain yang SMK itu ya, tapi saya nggak mau bahas SMK, yang bahas tahu yang SMK ya kalian ya, mobil SMK. Nah, yang mobil listrik itu kendalanya satu adalah belum banyaknya tempat ngecas mobilnya seperti itu. Nah, memang itu sedikit gas buangnya itu hampir apa namanya, minimal sekali. Cuma memang kebutuhan tenaga listriknya yang nanti pasti bakal meningkat. Nah, salah satunya itu mungkin kalau kalian pernah lihat di bus yang gede-gede ada tulisan Euro-nya itu, ya Euro itu standar Eropa untuk gas buang emisi. Kalau kalian pernah lihat bus Euro 5, Euro 4 dan sebagainya. Untuk Indonesia sendiri itu baru menerapkan Euro 2, ya Euro 2 atau standar gas buangnya itu Euronya itu 2, masih jauh ya daripada negara-negara Asia Tenggara lainnya. Kalian bisa lihat datanya yang saya kirim artikelnya tadi. Ya, jadi bus-bus itu juga masih banyak yang belum memenuhi standar gas buang, apalagi kayak elap dan sebagainya itu sangat jauh. Padahal bus kan itu kebanyakan itu diekspor dari negara-negara Eropa. Cuma memang Indonesia masih pakainya itu Euro 2. Nah, makanya salah satu pencemaran tadi, makanya tadi disangkutkan ke jurnal tadi, apa namanya, bus-bus di terminal di Semarang tadi, itu kan makanya masih tinggi kadar pencemarnya. Itu salah satunya adalah dampak dari apa namanya, bus-busnya itu udahlah jadul ya, maksudnya udah memang dari bus zaman kapan, bahkan apalagi belum pakai Euro rata-rata kalau yang bus lama-lama kayak di terminal-terminal begitu. Itu tadi ya Bob ya, untuk tambahannya. Baik, Pak. Ada yang mau ditambahin lagi nggak?
Yang kelompok tadi terakhir Endang, yuk biar kita ini kan. Udah ada yang ini mau jawab? Yang Endang? Mbak Desi mau jawab. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dari Endang yaitu penyakit apa sih yang mendominasi yang diakibatkan dari polusi udara sebagai faktor resiko gangguan kesehatan terbesar di dunia? Yaitu pencemaran udara kita hirup masuk ke dalam tubuh bergantung pada jenis pencemaran udara. Penyakit yang disebabkan oleh pencemaran udara yaitu kayak ISPA, infeksi saluran pernapasan akut, contohnya itu asma, bronkitis, pneumonia, sama serangan jantung. Sama serangan jantung. Gimana Endang? Mungkin ada yang ingin mau menambahkan? Cukup Mbak. Iya, Dang. Saya dikit Coba mau ditambahin nambahin ya. dari pneumonia yang lain coba. Tadi kan udah tadi Mbak Esi udah bilang tergantung asap yang kita hirup kan. Biasanya di Indramayu tuh, khususnya di Indramayu ya, kebanyakan penyakit yang tertinggi itu kena pencemaran udara itu ISPA. Karena kebanyakan kan orang Indramayu kan ngerokok ya. Apalagi kalau di kampung-kampung biasanya ngerokok itu nggak ada tempat gitu, asal aja. Nah, kebanyakan ISPA itu terjadinya ke anak kecil. Jadi pencemaran udaranya disebabkan oleh asap rokok. Nah, anak kecil menghirup udara asap rokok, kemudian mengalami ISPA. Kebanyakan di Indramayu itu sih. Kalau di Indramayu. Biasanya disebutnya tuh flek. Kalau di sini yang saya tahu. Baik, saya ingin menambahkan jawaban dari Mbak Yesi, yaitu ada kasus di mana di Jakarta ada suatu pabrik yang ilegal. Nah, di situ tuh asapnya emang banyak banget dan pabrik di situ juga pabrik untuk pengolahan arang dan ada peleburan besi. Nah, dari asap di situ ada warga yang terkena pneumonia. Nah, dari pabrik itu tidak hanya pekerjanya saja, namun warganya juga bisa terkena dampak dari asap tersebut. Mungkin itu hanya itu yang bisa saya tambahkan. Mungkin ada yang ingin menambahkan lagi. Gimana Endang? Sudah cukup Endang? Oh, malah keluar deh. Ya udah, Atun tolong ditutup Tun dan Haura di stop screen-nya dong. Baik Pak. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Ada yang mau kita diskusikan lagi untuk pencemar udara dan kualitas udara? Pak sudah cukup. Mau nanya Pak, Boleh. kalau itu Pak, kalau asap pesawat tuh ya, yang di langit-langit tuh Pak, itu dampaknya apa sih Pak? Ada dampaknya nggak?
Dampak pesawat. Iya, asapnya, Pak. Oke. Kan ada tuh biasanya jejaknya. Ya, ya kalau apa namanya asap pesawat, ya itu juga sama ya untuk yang ininya ya. Itu biasanya yang dihasilkan adalah apa namanya asap yang menghasilkan timbal dan sebagainya. Nah untuk pesawat biasanya itu kan kalau pesawat tuh rata-rata kan yang bikin pabriknya itu yang terbesar ya, itu ada Boeing sama, aduh saya lupa satu lagi yang pabriknya di Perancis. Nah itu yang kalau yang Boeing rata-rata menurut apa namanya yang saya pernah baca itu mereka gas buang kan mereka kalau bahan bakarnya pakainya Aptur ya, tahu ya. Jadi kalau pesawat itu pakainya Aptur. Nah apa namanya kalau Aptur itu sudah ronnya atau gas buangnya itu sudah agak cukup apa namanya lebih baik daripada kayak bensin dan pertalite dan sebagainya. Kalau untuk Aptur, tahu ya ron ya. Kan kayak bensin itu ada yang RON 89, ada yang pertalite 90, 91, 92 gitu ya. Itu kadar kualitas apa namanya migasnya. Nah, untuk yang apa namanya pesawat tadi itu selain menggunakan Aptur sudah lebih baik daripada yang apa namanya bensin, itu juga mesin gas buangnya dari yang jet apa namanya pesawat yang diproduksi oleh Boeing itu juga relatif lebih apa namanya lebih baiklah daripada yang bus dan sebagainya. Cuma sama aja itu tetap menghasilkan polutan khususnya dari apa namanya pembakarannya yang menghasilkan karbon dan apa namanya partikel-partikelat udaranya itu. Jadi, nah cuma kalau di udara itu malah lebih kan kemarin saya sudah pernah bilang ya. Jadi atmosfer itu terdiri dari stratosfer, lisosfer, mesosfer dan sebagainya. Nah karena dia di udara di atas, jadi kan lebih cepat naik ke atasnya. Kan kalau dari bus itu kan di bawah ya, di darat. Nah itu kan mungkin ke bawah angin baru ke atas. Tapi kalau di pesawat kan itu langsung di apa ya berkumpul di awan dan sebagainya. Itu ya Wandi ya. Untuk pencemarnya sama-sama mencemari, tapi untuk dari segi mesin dan dari segi bahan bakar itu lebih baik. Tapi kalau dari segi gasnya apa namanya menguap atau di udara itu lebih cepat karena kan dia di atas di udara seperti itu. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Atau sudah cukup? Cukup, Pak. Cukup, oke. Saya absen sebentar ya. Tadi Esi ada, Wandi ada, Susan ada. Susan ada tadi ya. Salsa ada, Iman ada, Windu. Jihan izin, Ita. Masih ngantuk Ita? Oke, ada. Atun. Hadir, Pak. Oke. Nanda tadi ada nggak Nanda? Ada, Pak. Oh ya. Nanda ada, Adinda ada, Dian. Ada, Pak. Oke. Nanang ada, Widi, Siti Roheni. Siti Roheni saya belum lihat. Siti Roheni. Siti Roheni. Nggak ada ya? Siti Roheni. Nanti Wandi tolong tanya Siti Roheni ya. Tadi sempat masuk apa enggak ya? Saya belum lihat soalnya. Intan ada. Retno ada. Andin ada. Naifa ada, Dewi ada, Bobi ada, Anggi ada, Haura ada, Nuha ada, Epri ada, Endang ada, Rati ada, Mutiara ada, Alvin ada, Vidya ada, Amni. Saya nggak lihat Amni nih. Amni. Ada. Neneng ada, Mei. Oke. Nanti minta tolong Widi atau
Widi atau Wandit ini ya, tolong tanyakan Siti Rohaini ya. Tadi sempat masuk enggak? Kalau sempat masuk tapi memang keluar lagi karena gangguan sinyal, biar saya hitung hadir. Cuma sekarang lagi nggak ada nih Siti Rohaini. Ya, tolong japri Siti Baik, Rohaini ya. Pak. Oke. Iya, Mungkin Pak. mungkin itu aja untuk hari ini ya. Terima kasih semuanya teman-teman ya. Kalau nggak ada lagi kalau nggak ada lagi pertanyaan, ya saya cukupkan sekian, demikian. Semoga kalian selalu sehat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.